Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau review tentang hasil atau progres perkembangan cacing yang sudah saya tanam di tanah. Ada di video saya yang sebelumnya, Just Do It, kalau nggak salah judulnya. Itu saya tanam 2 kilo tanggal 11 Agustus. Itu medianya tanah dan ada lapisan sampah daun dan kuhe 3 lapis. Nah, ini sekarang tanggal 6 Oktober, artinya hampir Agustus, September, Oktober, hampir 2 bulan. Nah, ini nanti saya akan coba gali, saya bongkar, akan saya lihat sampai berapa banyak perkembangannya dari 2 kilo yang saya tanam, nanti hasilnya berapa. Untuk sementara ini kalau kita lihat, ini tadi sampah yang sisa-sisa rumput kohe sudah saya bersihkan. Ini tadi sisa-sisanya. Nah, ini kita coba lihat apakah 2 bulan itu sudah ada anakan atau belum. Mestinya sudah ya, ini kayaknya sudah. Ini ada anakan. Coba kita gali lebih dalam sebelum nanti kita bongkar. Sepertinya banyak ya anakannya sudah. Kita lihat yang lain. Sepertinya sudah banyak anakannya. Ini kecil-kecil, juga ada yang sudah dewasa kayaknya. Hanya saja nanti indukannya berapa, nanti kita coba lihat, kita bongkar. Ini coba di permukaan paling atas ini, kira-kira ya berapa, 3 cm di atas permukaan. Ini banyak anakan yang saya temukan, terutama di daerah yang agak gembur. Nah, ini kalau nanti dibongkar sepertinya harus hati-hati karena banyak anakannya. Wah, ini anakan semua tuh, banyak. Jadi pada intinya bisa dikembangkan di media tanah, karena ini ternyata juga sudah berkembang biak ya. Ini oke, sebagai permulaan itu nanti saya review lagi, akan saya bongkar, akan saya ambil yang dewasa. Ini malah buahnya nih tuh kan, ini anaknya sudah banyak yang menetas rupanya telurnya. Oke, kita urut lagi. Nanti akan saya lanjutkan untuk membongkar gundukan ini ya, yang area tanam. Jadi mulai batas ini nanti kita cari yang besar-besar indukannya jadi berapa. Kemungkinan agak dalam ya, karena kemarin agak dalam juga saya nanam sampahnya, kira-kira sekitar 30 cm. Kan kita lihat nanti apakah bisa sejauh itu kedalamannya cacingnya, nanti akan kita cari tahu. Oke, sementara itu dulu, nanti saya lanjut. Ini tadi saya ambil sebagian supaya lebih gampang milahnya ya. Kalau langsung di tempat kayaknya saya akan kesulitan. Dan ini saya lihat ada beberapa, nah ini dia, ini orong-orong, ini yang menjadi salah satu hama.
yang menjadi salah satu hama dalam budidaya cacing, karena dia juga makan cacing ya. Nah, ini tadi saya nemukan 2-3 dengan ini. Dan yang kelemahan kalau di tanah langsung, jadi karena kita tidak bisa kontrol ya, dia juga bisa terbang. Kalau saya lihat seperti itu. Nah, ini rata, banyakkan anakan tadi yang saya temukan di lapisan atas, banyakkan anakan. Sebentar saya kasihkan ayam dulu orong-orongnya. Untuk sementara sepertinya cacing yang ada ini lebih, maksudnya bukan hanya ANC yang kemarin saya tanam, tapi kayaknya ada jenis lain. Sepertinya ada dari ini anakan cacing apa, cacing pelungker kayaknya. Tadi saya juga ada menemukan beberapa cacing pelungker yang lumayan gede-gede. Ini juga, kalau ini anakan saya kurang tahu, ini kayaknya anakan dari cacing ANC. Saya coba ambil yang besar-besar saja. Ini dari tadi berarti total sudah ini dapat 2 lagi. Tuh, sudah dapat 5 ekor untuk orong-orongnya, tikus apa istilahnya, saya lupa bahasa Indonesianya. Nah, ini yang terutama mengganggu cacing kalau kita budidaya di tanah ya. Ini yang nanti coba kita evaluasi. Setelah sekian lama, ini lumayan juga lama, ini berapa dari lebih dari 1 jam saya untuk membongkar bibit cacing yang sudah saya tanam selama 2 bulan, dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya, karena memang ini trial ya, mencoba mencari tahu bagaimana hasil dari percobaan itu. Jadi awalnya ini saya tanam sampah, ini sampahnya ada 3 lapis sampah, saya kasih kohe sapi, dikasih apa istilahnya, POC juga untuk mempercepat fermentasi sampah, tujuannya seperti itu. 3 lapis, baru kemudian dikasih cacing sebagai pengurai juga tujuannya. Dan ternyata setelah hampir 2 bulan ya, ini sampah daun itu tidak hancur teman-teman, jadi dia masih utuh. Ada memang reaksi fermentasi pembusukan, cuman dia belum selesai, artinya belum sempurna, jadi masih cuman lembek gitu aja sebagian, sedangkan yang lainnya masih utuh. Dan sayangnya lagi ada beberapa temuan waktu kita gali itu, rayap juga masih ada, karena memang ada batang-batang seperti ini ya. Jadi ini batang ini kebetulan kemarin kebanyakan dari daunnya pohon matoa, itu dahannya itu, daunnya itu agak besar, jadi susah untuk hancur difermentasi, kayaknya perlu lama juga itu. Dan kemudian ada lagi temuan di mana ini banyak sekali, nah ini banyak sekali orong-orong. Nah, ini juga kalau menurut saya apa ya, hama paling besar di, ya ini kalau di tempat saya ya, saya nggak tahu kalau mungkin di sawah atau apa, tapi yang jelas ini banyak di tempat saya, sehingga hasilnya ini tadi sempat kita kumpulkan saya sama anak saya nih, ini malah cacingnya itu kebanyakan malah jenis pelungker yang bersemayam di apa, di sampah-sampah itu. Nah seperti ini,
ada di video saya yang satunya juga saya jelaskan itu. Ini yang malah banyakkan di sampah. Dan ini ya kalau menurut perkiraan saya sih, dari kemarin kita coba nimbang, ini tidak sampai 2 kilo. Artinya dari yang saya tanam 2 kilo itu ternyata ada penyusutan. Memang ada sebagian yang sudah berkembang biak ya, cuman kalau dibandingkan dengan sistem kotak itu tidak sebanding. Artinya lebih bagus kalau kita memakai metode kotak. Nah, ini dari evaluasi saya, memang kelebihannya di sini saya rasa apa ya, areanya luas, itu aja. Tapi kalau dari sisi hasil cacing, budidaya cacing, jauh lebih baik menggunakan media kotak. Kenapa begitu? Karena yang pertama, satu, cacing itu terisolasi kalau di kotak itu, jadi dia tidak akan kemana-mana selain di kotak. Coba kita bandingkan ya, ini saya bongkar, ini ukuran sekitar 2 meter lebih kali 1 meter, hasilnya seperti itu. 2 kilo cuma segitu, karena penyebarannya itu nggak terkontrol. Sedangkan kalau pakai kotak, ini satu contoh aja, satu kotak ini 70 kali 40, misalkan setengah kilo, itu dia tidak akan berkurang selama pola makannya kita teratur. Maksudnya pemberian pakannya rutin ya. Nah, ini pasti sudah kelihatan, dan ini tidak akan kemana-mana gitu loh. Satu itu, anakan juga terkontrol. Nah, satu lagi misalkan ini yang koi sapi, full koi sapi, pertumbuhannya itu jauh ya. Sinar cahayanya kurang bagus, tidak kelihatan. Kondisinya itu lebih sehat karena terkontrol dan apa ya, ya terawat, terkontrol itu. Nah, ini cacing merah bisa sampai segini, sampai besar-besar. Tapi kalau di tanah tadi itu kurus-kurus gitu. Saya kurang tahu, karena pada saat kita pemberian pakan juga sama, di dalam juga sudah kita beri pakan, tapi hasilnya memang jauh berbeda dibandingkan dengan sistem rak, sistem kotak. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, metode dengan di tanah itu lebih sulit dan harus lebih banyak tenaga, waktu untuk pemeliharaannya, perawatannya. Sehingga saya kembalikan ke teman-teman, karena ini terus terang aja, kalau saya sendirian itu waduh, nggak sanggup saya. Ini bukan tadi di bantu anak saya tuh, anak saya sampai kecapean kali ini. Yaitu dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi informasi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman, bagi yang mau berbudidaya. Jadi bukan berarti tidak bagus ya yang kalau di sana, cuman memang harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama yaitu kontur tanahnya satu, kemudian metode perawatannya, pemberian pakan, pola pakan itu juga harus teratur, karena terus terang kalau dengan media tanah itu harus banyak ya, dan juga dijaga kelembapannya supaya tidak lari kemana-mana cacingnya itu. Dan sistem gundukan kayaknya perlu supaya tidak lari menyebar ke samping kalau tanah. Dan yang terakhir itu adalah apa ya istilahnya, payon, apa ya, kalau bahasa Jawa itu payon, jadi penutup di atasnya. Ini kebetulan kalau di atas itu saya langsung ya, ini langsung, jadi kalau kepanasan itu langsung kena, sehingga cacingnya mencari tempat yang lebih dingin. Nah, itu yang jadi salah satu penyebab juga perkembangannya kurang bagus. Oke, saya rasa itu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Untuk yang mau berbudidaya bisa dipertimbangkan antara yang metode di tanah sama metode di rak. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, pendapat, silakan.
ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru mampir di channel saya, silahkan subscribe bila video ini bermanfaat, dan like, share ke teman-teman yang mungkin perlu mendapatkan informasi mengenai budidaya cacing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.